Baik Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kita dengarkan kur anak-anak sekolah minggu. Dipersilakan. Baik, kita berdoa. Bapa di sorga, tumpuan harapan dan pertolongan sumber daripada rahmat yang penuh rahmani. Terima kasih Tuhan buat kelanjutan hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mensyukuri waktu dan saat ini Tuhan, di mana Tuhan masih memperkenankan kami kembali lagi. Bisa bersua berkisah dalam kasih-Mu melalui ibadah yang sebentar lagi akan berlangsung. Dan terima kasih Tuhan buat kehadiran anak-anak kami, anak sekolah Minggu GKP Padang Bulan Medan, yang telah mengumandangkan satu nanian untuk menyemangati kami, sekaligus memberikan inspirasi ke depan. Dan kami yakin, karena Tuhan telah menolong kami. Berkati anak-anak kami Tuhan menjadi anak yang berguna, yang bisa membakar semangat inspirasi orang tua. Bukan hanya kecemburuan semata-mata. Dan demikian juga anak-anak ini yang kami harapkan menjadi anak dan sekaligus menjadi anggota jemaat GKP penuh ke depan. Tuhan senantiasa memberkati mereka sehingga kehadiran mereka bisa berguna dan bermanfaat, karena Tuhan telah memaknai hidup kami dan memberi manfaat kepada kami. Demikian juga guru-guru sekolah minggu Tuhan, yang telah meluangkan waktu pikirannya untuk mengajar anak-anak sekolah minggu. Berkati Tuhan. Demikian juga orang tua mereka, Tuhan senantiasa campur tangan, sehingga kelangsungan tugas tanggung jawab dari sebagai orang tua bisa terlaksana sebagaimana harapan dan kerinduan kami. Dan kami percaya Tuhan, bahwa setiap doa-doa yang selalu kami panjatkan, Tuhan akan mendengarkannya. Terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur.
dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Ya, dipersilakan kembali lagi ke ruangan sekolah minggu. Gendong aja itu deh. Gendong aja. Kejepit nanti. Kejepit nanti dia. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah penyembahan kepada Tuhan kita saat teduh sejenak. Amin. Kita puji Tuhan dengan pujian pembukaan ibadah. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1. Mulia
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang kekal, kasih-Mu telah memelihara kami pada waktu yang lalu sampai pada waktu ini. Dan karena kasih-Mu juga maka Engkau telah memberikan berita kesukaan itu menerangi hidup kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, bukalah hati kami dan berilah Roh-Mu yang kudus, agar kami mengetahui pemeliharaan dan kemurahan-Mu yang besar itu. Biarlah firman-Mu itu tetap tinggal di dalam hati kami, agar kami diperbaharui dan kami senantiasa hidup di dalam damai sejahtera, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita kembali mengangkat pujian memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 396 ayat 1 dan ayat 3. Yang
menjadi epistel pada minggu ke-22 setelah Trinitatis hari ini terambil dari Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 46 sampai dengan ayat 52. Kita baca secara bergantian dan nanti di ayat yang ke-52 kita membacanya secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa ia adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau hendaki supaya aku buat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita angkat pujian menyambut pengakuan dosa. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1 sampai dengan 2. Walau
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam waktu yang sangat berharga yang masih diberikan Tuhan kepada kita saat ini, kita boleh mengingat kembali, merenungkan, menggumulkan, menyesali dan memohon keampunan atas segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi, dan sumber segala kebenaran dan keadilan untuk menghakimi umat manusia. Kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu untuk menyesali dosa dan kejahatan kami, karena perbuatan dan pikiran kami yang melanggar hukum-Mu. Kami senantiasa menuruti godaan setan, hawa nafsu dan tabiat kami yang jahat itu. Sepantasnya lah kami menerima ganjaran sesuai dengan kejahatan kami. Tetapi kami telah sadar akan kejahatan kami, sehingga kami datang ke hadapan-Mu untuk menyerahkan diri dan menyesali segala dosa kami. Tolong dan kasihanlah kami. Ampunilah segala dosa dan kesesatan kami, dan suruhlah Roh-Mu yang kudus itu untuk menerangi pikiran dan jiwa kami, supaya kami dapat berbuat baik dan mematuhi segala kehendak-Mu di dalam kebenaran, sehingga kami beroleh hidup yang kekal di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita naikkan pujian syukur. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 184 ayat 1 sampai dengan 2. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku.
Firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru pada minggu ke-22 setelah Trinitatis hari ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-22 ayat 37 sampai dengan ayat 40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Marilah kita memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita puji Tuhan melalui kidung persembahan dari Tunas Muda.
Kita angkat pujian syukur, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 129, ayat 1 dan ayat 3. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita puji Tuhan melalui kidung persembahan dari tim doa GKPI Padang Bulan.
1-3 untuk menyambut firman Tuhan. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudari dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk melengkapi sukacita kita sekaligus menjadi renungan pada ibadah kita adalah yang terambil dari Ayub 42 ayat 1
sampai 6. Saya bacakan untuk kita semua. Ayub mencabut perkataannya dan menesalkan diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah maka akulah yang akan berfirman. Aku menyanai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dengan tema Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Pada konteks ini kita berbicara tentang penderitaan orang yang saleh, orang yang taat, dan orang benar. Dan yang selalu melakukan persembahan setiap saat, setiap pagi. Dia jujur tanpa ada celah, tanpa ada kesalahan. Tapi Tuhan menimpakan penderitaan yang luar biasa. Kita dulu berbicara tentang penderitaan, siapapun kita, bagaimanapun kehebatan kita, dan bagaimanapun caranya kita mengemas setiap kehidupan kita yang kita jalani. Dan rancangan yang kita buat, tapi kadang kala kenyataan berbeda dengan semua yang kita idam-idamkan dan kita cita-citakan. Dengan satu catatan, tidak ada orang yang tidak mengalami kesusahan penderitaan. Yang pertama-tama mengenai penderitaan, ada penderitaan akibat proses sebab akibat. Kita tahu tentang Yunus pada waktu itu Tuhan menyuruh dia untuk memberitakan firman pertobatan ke kota Ninipe, tapi dia pergi ke kota Tarsus. Lalu di tengah lautan ada badai dan ada undi pada waktu itu. Siapakah yang bersalah? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam undi yang sudah dilakukan, lalu Yunus berkata, akulah yang bersalah. Dan konsekuensinya dia mengatakan supaya dia dibuang ke laut. Banyak orang yang melakukan kesalahan, tapi selalu membela diri, membenar-benarkan diri. Dan begitu sulitnya kita temui dalam kesaksian Alkitab, akulah yang bersalah, akulah yang berdosa. Bahkan kesalahan yang dia lakukan lalu ditutupi dengan kesalahan yang lebih besar lagi. Itu kita lihat dalam peristiwa Daud. Dia jatuh ke dalam dosa, tapi dia melakukan kesalahan yang lebih besar lagi untuk menutupi kesalahannya. Lalu ada orang berkata, anaknya dosa, bukan anaknya, tapi anak daripada dosa lahir opungnya atau kakeknya. Karena selalu menciptakan, menutupi kesalahan, dia melakukan kesalahan yang lebih besar lagi. Itu yang pertama-tama mengenai soal penderitaan, soal kesusahan. Lalu yang berikut, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Paulus berkata, melihat penderitaan itu secara alamiah. Kita semakin tua, dalam 2 Korintus 4 ayat 16, hal-hal lahiriah akan semakin merosot, tulang-tulang semakin rapuh, pendengaran semakin rapuh,
kekuatan semakin rapuh, segala sesuatunya semakin berkurang. Tapi hal-hal batinia, Tuhan berkata, akan diperbaharui dari hari ke hari. Kalaupun ada orang mengatakan, Eda semakin muda, Lae semakin muda, tidak ada orang semakin muda. Begitu kita dilahirkan, proses ketuaan sudah terjadi. Tapi ada sel-sel yang selalu membarengi supaya kita bisa bertahan dalam kehidupan kita yang selalu diperbaharui. Tidak ada orang yang semakin kuat, tapi semakin lemah. Dan kalau orang mengatakan, Eda semakin muda, jangan mau semakin muda. Lae semakin muda, jangan mau semakin muda. Itu berbahaya Bapak Ibu dan saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal-hal lahiriah akan semakin merosot. Pendengaran, mata, kekuatan, tulang-tulang semakin rapuh. Tapi hal-hal batinia, Tuhan memperbaharui dari hari ke hari dan selalu diberi yang baru. Apa hal-hal batinia? Iman, kepercayaan kita, pengalaman kita tentang Tuhan yang harus kita wariskan kepada generasi yang akan datang. Lalu penderitaan akibat kesetiaan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Ayub, sebagaimana sudah dijelaskan dalam perikop awal-awal, dia adalah orang yang saleh, orang yang taat, orang yang jujur dan orang benar. Dan dia selalu melakukan persembahan tiap pagi, mana tahu anak-anaknya melakukan kesalahan. Tidak terlepas dari hidupnya soal ibadah, persembahan dan penembahan. Dan tiap pagi, mana tahu manakala anak-anaknya melakukan kesalahan, perbuatan yang melanggar ketentuan firman Tuhan. Dan dia rutin melakukan itu. Dalam daftar Alkitab Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada 3 orang yang paling benar menurut kesaksian Alkitab. Yehezkiel 14 ayat 14 dan 20. Yang pertama-tama Nuh, Daniel dan Ayub. Itulah orang yang paling benar. Tapi dia mengalami pergumulan kesusahan yang luar biasa. Dan pada satu ketika iblis jalan-jalan mencari mangsa Bapak Ibu dan saudara-saudara. Lalu ketemu dengan Tuhan. Lalu ada pembicaraan dialog di antara Tuhan dan iblis. Dan itulah hebatnya iblis Bapak Ibu dan saudara-saudara. Saya pernah mengkhotbahkan itu. Di mana kerajaan Allah berdiri, maka disitulah kerajaan iblis berdiri. Tapi di mana kerajaan iblis berdiri, di situ tidak ada kerajaan Allah. Kita lihat itu soal penciptaan. Begitu selesai penciptaan, Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa. Dan katanya, segala buah pohon di taman ini tidak boleh bisa kamu makan. Tapi buah pohon di tengah taman ini tidak boleh kamu makan. Lalu iblis jalan-jalan pada waktu itu bertanya kepada Hawa, apakah firman Tuhan berkata? Dan iblis sudah tahu. Dan kita tahu percakapan itu. Lalu Hawa berkata, tidak ada larangan. Lalu dia menambah kata-kata, begitu kami jama, begitu kami raba, kami akan mati. Tidak ada kata-kata Tuhan, jangan kamu jama, tapi jangan kamu makan. Dia menambah kata-kata Bapak Ibu dan saudara-saudara. Akhirnya perkataan itu kita tahu itulah kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa. Supaya kita semakin hati-hati untuk berkata-kata. Kata-kata sangat membahayakan. Sebelum saya lanjut ada cerita seperti ini tentang kata-kata Bapak Ibu dan saudara-saudara. Biasanya gereja selalu melakukan pertanyaan sektor-sektor. Dan biasanya kalau pertanyaan agak hujan gerimis, jarang orang yang datang. Lalu yang menjabui tuan rumah pada waktu itu adalah janda. Tapi yang berkhotbah juga adalah duda.
Bapak Ibu dan saudara-saudara. Lalu karena tidak ada seberapa orang yang datang, lalu tuan rumah biasanya menyediakan snack, lapet, kue dan lain-lain sebagainya. Selesai pertanyaan dan ini disuguhkan. Lalu datanglah penetua yang berkhotbah, yang statusnya duda. Dalam bahasa Batak, dipahabis mau nateinang sayang katanya. Ada kata-kata sayang. Maksudnya supaya jangan tinggal, jangan mubazir. Lalu janda tadi tuan rumah mengatakan Bapak habis samang mak sayang katanya. Lalu muncullah kata-kata sayang. Duda juga berkata sayang tapi bukan berarti cinta atau cinta. Dan janda tadi membalasnya habis samang mak sayang. Lalu adalah orang yang tidak simpati Bapak Ibu dan saudara-saudara. Airang di botohamu namar sayang-sayang amat tasyadui ay kebetulan nasida marjamita jalaina taipe disambut do kata sayang-sayang. Bapak Ibu dan saudara-saudara, bahasa bisa mengacaukan dan bahasa bisa mempersatukan. Saya 5 tahun direktur yayasan, segala sesuatunya IT kami pergunakan, tapi ada istilah JAWS. Jadi komputer pun juga kami pakai, HP juga kami pakai. Orang-orang merasa heran, kok hebat kali anak-anak tunanetra bisa ber-HP dan berkomputer. Salah satu anak kita saksofon itu sudah S2 musik itu dari Pentra. Ada istilah JAWS, Job Action with Sound. Jadi artinya setiap mereka ketik muncul suara. Yang semestinya merah tapi kadang menjadi marah. Lalu diperbaikilah, bukan merah tapi marah atau bukan marah tapi merah. Supaya hati-hati tentang berkata-kata. Bapak Ibu dan saudara-saudara, apapun yang kita katakan itu tergantung nantinya kita masuk ke surga adalah karena perkataan kita. Ada dosa mengakibatkan tentang perkataan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, lalu kita lanjutkan tentang Ayub. Dia orang saleh, orang setia, orang taat, orang jujur, orang benar. Tapi penderitaan yang dialami oleh Ayub adalah persetujuan daripada Tuhan. Karena dia memiliki segala sesuatunya. Harta, kekayaan, jabatan, cantolan, akses dan link, dan konglomerat pada zamannya. Lalu iblis berkata, dia pantas setia. Dia wajib loyal, taat kepadamu. Mengatakan kepada Tuhan, karena apa? Karena dia memiliki segala sesuatunya. Lalu Tuhan berkata, ambil segala sesuatunya. Supaya tidak ada kata-kata, dia setia, dia taat, dia jujur, dia benar, dia saleh. Karena dia adalah orang kaya pada zamannya. Segala sesuatunya boleh kamu ambil, tapi jangan ambil nyawanya. Lalu kelanjutan cerita itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, tidak begitu lama. Segala sesuatunya, harta yang dia miliki lenyap. Lalu dia berbicara konteks ini soal penderitaan. Ayub menderita secara ekonomi. Ia kehilangan segala yang ia miliki. Harta mata pencarian dan pegawai-pegawainya. Yang berikut menderita dalam rumah tangga. Kehilangan semua anaknya. Ada 7 anaknya. Dan ada 3 perempuan putrinya. Dan istrinya berbalik menerang dia. Yang seharusnya soal-soal perkawinan ada kata-kata laki-laki dalam hubungan suami istri ada firman Tuhan, hai laki-laki, suami kasihanilah istrimu. Lalu istri juga mengatakan firman Tuhan, tunduklah kepada suamimu. Lalu ada perkelahian, Bapak Ibu dan saudara-saudara.
Si suami ngomong, apakah kamu tidak tahu bahwa kehadiran daripada seorang istri adalah penolong? Lalu istri menjawab, saya mau tanya, manakah lebih kuat yang ditolong daripada yang menolong? Kehadiran perempuan adalah menolong, lalu yang ditolong adalah laki-laki. Dan begitu banyak suami-suami yang tunduk kepada istri karena pergeseran hakikat firman Tuhan di antara penolong dan yang menolong. Saya mau tanya kepada kita semua, mana lebih kuat laki-laki dan perempuan? Tim doa, mana lebih kuat? Laki-laki dan perempuan? Ada yang bisa menjawab? Penatua. Yang lebih kuat adalah perempuan. Kenapa lebih kuat perempuan? Karena kami laki-laki terbuat dari tanah. Ada tanah longsor, tanah sengketa, tanah perkelahian dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau Hawa itu terbuat dari tulang rusuk daripada Adam. Makanya sampai sekarang Nyonya Menir dari tahun 1817 berdiri sampai sekarang. Tidak ada laki-laki yang bisa berdiri satu hari. Tapi perempuan Nyonya Menir ratusan tahun masih berdiri sampai sekarang. Kehadiran daripada istri Ayub sebenarnya menjadi penolong, tapi berubah menjadi perongrong. Keadaan seperti itu yang dialami oleh Ayub. Semestinya istrinya menjadi penghibur, memberi kekuatan, dan memberi support supaya Ayub bisa bertahan. Lalu dia berkata, kutukilah Tuhanmu dan matilah engkau, katanya. Itulah perkataan daripada istri Ayub sendiri. Cukup sadis Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kota Medan dilanda satu persoalan, seorang ibu istri itu dosen membunuh suaminya. Masih dalam proses pengadilan sampai sekarang. Gara-gara uang 500 juta rupiah asuransi. Dia dosen Bapak Ibu dan saudara-saudara. Lalu yang berikut menderita secara jasmani. Pada waktu itu penyakit yang dia alami, tubuhnya ditimpa kesakitan yang hebat, bisul. Dan biasanya orang yang mengalami seperti ini akan dikucilkan. Dan itulah konsep perjanjian lama. Mengenai penderitaan, kesusahan, sakit penyakit, ada sesuatu yang dilakukan yang pesakitan, yang melanggar ketentuan Tuhan. Tapi dalam perjanjian baru, dalam soal yang sakit, seorang yang buta dipertanyakan kepada Tuhan, siapakah yang salah? Lalu Tuhan berbicara, tidak ada yang salah, tapi melalui itu kerajaan Tuhan akan semakin nyata. Jadi kembali lagi kepada tunanetra Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sewaktu beberapa kali bahwa Pentra sudah melanglang buana beberapa kali ke Jerman ulang tahun daripada Hildesheim. Jadi ada beberapa kota yang kami jalani hanya menumbangkan kur Bapak Ibu dan saudara-saudara. Jadi supaya kita ini bernyanyilah secara baik-baik dan jangan mengabaikan tentang Nanian. Nanian ini luar biasa, kota Jericho yang begitu kokoh, temboknya luar biasa, hancur seketika karena Nanian. Dan nantinya pun kita berada di sorga, kita bernyanyi memuji Tuhan. Apalagi laki-laki, ini perhatian, peringatan kepada laki-laki. Jangan berharap nanti ada bidadari di sorga, nggak ada bidadari di sorga. Supaya kita terhindar daripada itu. Seolah-olah perkawinan kita di dunia ini adalah perkawinan semu. Itu lihat Tuhan siapakah suaminya. Karena dia sudah mengalami beberapa kali pernikahan. Tapi jawab Tuhan bahwa di sana tidak ada kawin mengawini. Tapi kita semua berubah menjadi malaikat dan bernyanyi memuji Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara,
supaya jangan menghayal, jangan bermimpi di sorga tidak ada bidadari, tapi kita semua berubah menjadi malaikat. Baru Bapak Ibu dan saudara-saudara, penderitaan yang dialami oleh Ayub sempurna luar biasa dan menderita secara sosial. Keluarga semua meninggalkan dia dan dia dihukum sama seperti yang saya katakan tadi. Berarti dia melakukan satu kesalahan. Reputasinya yang terhormat hancur dan dihakimi oleh orang-orang lain. Baru secara mental ia menjadi sangat bingung Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dan secara emosional ia sangat tertekan. Tidak ada harapan dan secara rohani Allah berdiam diri. Pada satu ketika dia berbicara mengutuki soal kelahirannya. Walaupun dalam soal iman selanjutnya Ayub berkata, aku telanjang lahir di dunia dan aku pun kembali telanjang. Aku telah menerima yang baik dari Tuhan dan aku pun layak menerima yang tidak baik dari Tuhan. Saudara-saudara, apa yang kita petik dalam kisah Ayub yang luar biasa ini untuk memberi ilham kepada kita. Yang pertama-tama, ada orang yang selalu membesar-besarkan masalahnya, seolah-olah dia yang paling menderita di dunia ini. Yang walaupun upama orang Batak ada yang mengatakan hotang di BBBB, hotang di pulos-pulos, unang itromadele, ay gudangdo, tudos. Lalu apa yang terakhir Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya mau mengatakan kepada kita semua, ada istilah blessing in the guise. Dalam setiap malapetaka, setiap penderitaan, setiap kesusahan, selalu ada berkat-berkat Tuhan, nilai-nilai tertentu yang penuh misteri yang tidak kita tahu. Karena apa? Sama seperti yang dikatakan oleh Ayub sendiri. Dia berkata mengenai kehidupannya, aku tahu bahwa Tuhan mampu melakukan segala sesuatunya. Dan sekaligus mengenai pengetahuan dan pengertian. Dan dia bercerita tentang pengertiannya dan pengetahuannya berbeda. Dan mengenal Tuhan hanya cerita-cerita orang lain. Tapi mulai sekarang Ayub berbicara, mataku melihat rencana Tuhan yang terbaik. Bapak Ibu dan saudara-saudara, blessing in the guys tadi. Kalau kita punya mata, satu ketika kita akan mengalami penyakit mata. Puji Tuhan kita punya mata, maka satu ketika kita akan mengalami penyakit mata. Dan satu ketika karena kita punya kaki pasti mengalami penyakit kaki. Tapi sangat jarang dan tidak ada mungkin orang sakit kepala kalau tidak ada kepalanya. Kalau orang berkata, tok uluku katanya, aina dong doluna gabe tok. Dangadong halak nasomarulu tok uluna. Blessing in the guys Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dan yang terakhir Bapak Ibu dan saudara-saudara, mengenai kehidupan kita, Tuhan sebagaimana yang kita kenal melalui perikop Ayub ini, rancangan Tuhan yang luar biasa. Saya kembali mengatakan itu, karena awal-awal segala sesuatunya, peristiwa yang kita alami, peristiwa yang kita ketahui melalui Alkitab, Allah berbicara. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah yang mengambil prakarsa, Allah yang merencanakan, Allah yang menginisiatif, dan segala sesuatunya adalah rancangan Allah. Dan yang terakhir, segala sesuatunya yang kita alami, Tuhan berkata indah pada waktunya. Indah pada waktunya bukan menurut kita, tapi indah pada waktunya. Waktu itu pun adalah milik Tuhan dan mestinya kita berkata, sehebat apapun penderitaan yang kita alami dan sekuat apapun tantangan yang kita derita dan bagaimanapun persoalan yang kita alami, tapi yang kita tahu rancangan Tuhan adalah yang terindah. Dan dari bibir kita sekalipun kadang kala pepat dan keluh, tenggorokan kita tetap mungkin bisa kering, tapi kita akan berkata Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Kita berdoa.
Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami dengar. Kami bersyukur Tuhan buat pengalaman yang luar biasa. Orang setia, orang saleh, orang jujur, orang taat menderita yang luar biasa. Yang walaupun pada satu ketika dia tergoda kebimbangan dan kehilangan tempat berpijak akibat pengalaman penderitaan yang dialami oleh Ayub. Tapi pada akhirnya Ayub berkata, demikian juga semestinya kami juga melakukan yang sama dalam perkataan kami. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Terima kasih Bapa di sorga. Peristiwa ini akan menyemangati kami, supaya kami bisa tetap bertahan, dan iman kami tidak tergoda kebimbangan dan kehilangan tempat berpijak. Tapi kami tetap yakin dengan satu kepastian, esok matahari Tuhan akan terbit kembali dan lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita kembali lagi memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 251 ayat 1 tambah 3. Ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap, aku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak Tuhan mempersiapkan hati dan pikiran kita memberi persembahan dan mengucap syukur. Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunajarkan akan kubayar.
keselamatan adalah dari Tuhan. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita berdoa, ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umatmu dan berkatilah menjadi Allah kesaksian persekutuan dan pelayanan jemaatmu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih keadilan dan damai sejahtera sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu,
agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhan ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang ada. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Terimalah berkat dari Tuhan dan pulanglah dengan damai. Tuhan memberkati dan melindungi saudara, Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Shalom, Horas.